Oke, berikut adalah tampilan dari Visio ketika kita sudah membuka softwarenya ya. Di sini ada beberapa pilihan karena kita akan menggambar proses flow diagram, maka di sini kita pilih ini, proses flow diagram. Kita klik oke. Kemudian nanti di sini kita akan diarahkan ke satuannya ya. Kita bisa pakai metric unit atau pakai US unit ya. Kita bisa pakai pilih yang metric unit ya di sini, kemudian kita klik create. Kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilannya Visio seperti ini ya. Di sisi kiri ini adalah jenis-jenis berbagai peralatan ya yang kita gunakan untuk menggambar ya. Jadi di sini ada berbagai macam jenis peralatan ya. Ada gambar-gambarnya dan simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbolnya ini masing-masing peralatan memiliki simbol yang berbeda-beda. Jadi ini sudah diklasifikasikan ya. Kita tinggal milih aja. Misalkan kalau mau menggambar alat berhubungan dengan heat exchanger, kita tinggal klik heat exchanger di sini, kita pilih di sini ya. Kemudian nanti kita apa namanya yang general di sini juga ada ya di sini. Kemudian di sini juga ada pompa dan macam-macam, ada vessel dan macam-macam seperti itu. Oke. Nah, pertama kali yang kita lakukan di sini kita bisa melakukan setting untuk ukuran kertasnya ya. Ukuran kertasnya di sini Anda bisa melakukan di bagian desain. Ya, kemudian di sini orientasinya umumnya sih kalau digambar itu kan gambarnya dalam bentuk landscape ya. Ini digambarkan dalam bentuk landscape. Kemudian di sini misalkan saya mau menggambar pakai ukuran kertas A4 misalkan ya, pakai ukuran A4 seperti ini, kita pilih yang A4 ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian berarti ini adalah area tempat kita bisa menggambar seperti itu ya di sini. Nah, di sini kalau kita gambar tapi di sini ada putusnya dua gini. Ini ada terdiri dari dua page seperti itu. Kalau kalian bisa mengatur ukurannya juga sebenarnya ya, bisa mengatur ukurannya juga. Nah, ini kalau kita pilih yang auto size tadi, di sini size-nya kita pilih yang A4, dia muncul di satu halaman seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bagian ya, beberapa bagian. Untuk desain itu isinya seperti ini ya. Nah, desain, kemudian di data ini apa namanya? Kalau kita bisa menginputkan insert legend ya kayak di grafik atau diagram di Excel seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam pilihannya. Oke, nanti Anda bisa melakukan format atau melakukan explore di sini sendiri. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan penggunaan dari Microsoft Visio. Microsoft Visio gunanya kan tadi untuk menggambar PFD. Contoh-contoh PFD itu seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, saya akan coba mencontohkan satu gambar. Misalkan di sini saya ingin mencontohkan ada sebuah fluida yang dipompa masuk ke dalam tangki, kemudian dia dipanaskan dan masuk ke dalam reaktor. Oke, contohnya. Jadi misalkan di sini ada fluidanya dulu ya, fluidanya dulu. Nah, di sini berarti kita buat feed-nya dulu, kita buat feed-nya dulu. Nah, untuk feed itu bisa digambar dari berbagai macam ini ya, apa namanya, simbol di situ di sini. Oke. Nah, di sini kalau kita pilih ya di sini itu ada bagian ini, pompanya tadi mana pompa? Ini pompa ya. Pompa kita pilih misalkan pompanya pompa sentrifugal. Di sini sudah ada nama-namanya. Anda tinggal pilih aja. Caranya ini Anda klik, ditahan ya. Kemudian tarik ke bagian lembar kerjanya ini. Oke. Nah, kemudian untuk mengatur besar kecilnya Anda bisa panahnya ini. Oke. Nah, ini disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Oke. Sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Seperti itu. Oke ya. Kemudian kalau Anda klik dua kali di peralatannya ini, maka tag name-nya ini bisa Anda ganti. Tata cara penamaannya seperti yang dilakukan di slide tadi. Oke, seperti itu. Misalkan di sini ada pompa, saya rangkai dulu ya, ada pompa, kemudian tadi ada tangki kan ya, ada vessel. Misalkan di sini saya ada vessel ya. Vessel di sini kalau Anda putar gini, vesselnya jadi vessel horizontal ya. Kalau naik gini, vesselnya jadi vessel vertikal. Nah, ini kita harus proporsional ya. Misalkan kalau pompanya ukurannya segini, tangkinya kan nggak mungkin ukurannya segini, karena nggak proporsional. Maka ini kita besarkan. Besarkan seperti ini agak lebih besar. Oke, ini kita bisa geser ke bawah sini. Bisa kita geser ke bawah sini. Oke, kemudian kita pasang heat exchanger. Tadi bilangnya ada heat exchanger ya. Heat exchanger-nya tuh macam-macam di sini ada pilihannya. Oke, ini heat exchanger-nya. Saya mau pakai yang heat exchanger tipe 1 ini. Oke, exchanger tipe 1. Oke, nah heat exchanger ini tuh gambar yang di tengahnya ini melambangkan cube-nya ya, cube-nya. Jadi yang masuk di sisi ini itu adalah sisi cube. Nanti kalau kita klik di sini, ada sisi masuknya ada satu di sini nanti.
Kemudian ada di atas bawahnya ini. Nah, yang masuk di kanan kirinya ini, karena dia terhubung dengan garis ini, maka dia berasal di atau masuk di sisi job. Seperti kalau yang di atasnya atau bawahnya nanti di sisi sel seperti itu. Kemudian di sini saya pasangkan lagi ada reaktor ya, ada reaktor. Reaktor itu ada di vessel sini. Nah, reaktor di sini perhatikan ya di sini ada berbagai macam jenis vessel. Nah, kalau tray kolom ini kan berarti tray itu simbolnya untuk simbol kolom distilasi. Kalau yang fluid contacting ini bisa juga untuk kolom distilasi, tapi yang isinya packing. Karena distilasi itu kan bisa berisi tray atau bisa berisi packing ya. Saya misalkan menambahkan yang reaction vessel yang ini, saya tambahkan dulu. Jadi sebenarnya kita bisa pakai yang ini atau pakai yang ini. Ini misalnya kalau gambar yang reaction vessel ini digunakan untuk yang sistemnya sistem fluid dispatch seperti itu ya. Nah, kalau sistemnya sistem tangki berpengaduk, Anda bisa pakai yang ini. Oke, ini bisa Anda drag ke sini. Nah, seperti ini. Oke, nah ini berarti salah satu jenis reaktor CSTR. Kalau reaktornya PFR nanti Anda bisa pakai yang jenis yang seperti ini, yang ada bednya. Bednya itu nanti bisa di trap ataupun bisa bergerak naik turun seperti itu. Kemudian saya mau nambahkan kolom distilasi di sini. Oke, nah perhatikan di sini ukuran heat exchanger kan terlalu besar nih kalau kita bandingkan dengan yang lainnya. Ini bisa kita kecilkan. Jadi gambar tuh harus ada estetikanya juga ya. Ada estetikanya juga. Jadi nggak asal naruh ini terus selesai gitu enggak, tapi ada estetikanya, besar kecilnya seperti itu ya. Agar profesional ya. Ini juga ini saya kecilkan ya. Nah, terus yang ini kolom distilasinya ini kan kolom distilasi kan bisa lebih besar ya. Ini kita besarkan dan dia lebih ramping ya. Kita rampingkan kayak gini. Ini kolom distilasi seperti itu. Oke. Nah, pertama yang akan saya gambar di sini. Nah, triknya di sini seperti yang dijelaskan di slide itu, kan ada perbedaan antara aliran utama dengan aliran aliran yang lain ya, aliran yang bukan pertama atau aliran samping seperti itu. Nah, aliran utama itu lebih baik digambar terlebih dahulu karena nanti aliran utama itu dia sistemnya kan tebal, kemudian dia tidak terpotong oleh aliran yang lain seperti itu. Nanti kita di Visio bisa kita set apakah dia terpotong atau enggak seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya gambar dulu yang aliran utamanya ya. Di sini saya pakai yang konektor ini. Oke, saya klik, saya arahkan ke sini ya. Pompa. Oke, saya arahkan ke sini ke pompanya ini sampai muncul tanda hijau-hijau nih. Hijau ini Anda bisa tarik seperti ini ya. Tarik seperti ini, kemudian hubungkan ke sini. Oke. Nah, ini karena mepet kayak gini, ini tinggal Anda arahkan ke sini, tarik sini ya untuk merapikan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini tag name-nya di sini muncul tag name P1. Nah, ini nama aliran dari aliran ini tadi. Ini bisa Anda hapus ya. Jadi yang nanti karena alirannya kan kita menamainya pakai yang belah ketupat seperti itu ya. Nah, di sini ada tangkinya tadi masuk seperti itu, seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini oh ya pompanya kurang satu lagi. Nah, ini bisa Anda copy aja. Tinggal diklik Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini misalkan ya. Taruh sini misalkan. Karena di sini ada heat exchanger lagi gitu. Oke, nah di sini oke, di sini kita klik konektor lagi, oke ya. Di bagian sini kita hubungkan dengan diklik, ditahan ya, kemudian dihubungkan sini hijau ke hijau, oke. Nah seperti itu. Kemudian Anda bisa klik lagi, kita hubungkan ke sini ya, masuk ke dalam sisi job ya. Kemudian ini masuk ke traktor, oke. Dihubungkan seperti ini. Oke, nah ini gambarnya nggak rapi saya gambarnya ini. Gambarnya nggak rapi. Ini bisa Anda arahkan ke atas sedikit ini ya. Ini perlu agak main-main besar kecilkan apa namanya? Besar kecilkan ini juga tampilannya juga ya, agar gambarnya lurus seperti itu ya. Nah, oke. Seperti ini saya nggak rapi tadi ya. Ini sudah saya angkat ke atas ya. Oke, seperti ini.
Nah, ini bisa Anda klik 2 kali, Anda hapus saja ini nama apa namanya? Alirannya tadi ya. Nah, ini juga bisa dihapus seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian nanti dari sini dia akan keluar nih. Keluar kan? Nah, keluarnya di sini kita pasang pompa lagi ya. Kita pasang pompa lagi di sini, ada pompa lagi. Kita tinggal copy aja dari sini. V seperti itu, kita pasang ke sini. Keluaran reaktornya ya. Ini ada kolam distilasinya. Oke. Nah, ini kita klik konektor di sini. Nah, ke sini. Oke. Nah, kita klik konektor lagi, dia masuk ke kolom distilasi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini gambarnya kan besar ya. Kita bisa geser ke sini sedikit. Ya. Kemudian ini yang P5 ini bisa Anda hapus ya. Dengan klik di sininya, kemudian Anda hapus ya. Ini juga bisa Anda klik kemudian dihapus. Karena nama alirannya nanti akan kita beri nama aliran tersendiri seperti itu. Oke. Nah, di sini di apa namanya kolom destilasi ini kurang ya, kurang kita tambahkan lagi vessel ya. Karena ada kondensornya kan ya, ada kondensor dan ada apa namanya? Ada reboiler di bawahnya ya. Kita pasang kondensor di sini. Kondensor berarti heat exchanger ya di situ ya. Kita bisa masukkan heat exchanger sebenarnya. Heat exchanger sini kita taruh di sini ya. Kemudian kita pilih reboiler, ini ada kettle reboiler, kita bisa taruh di bawahnya sini. Oke, kita taruh di bawahnya sini. Kita kecilkan ukurannya ya. Kita kecilkan ukurannya biar proporsional ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita hubungkan dulu produk atasnya ya. Dia masuk ke kondensor. Oke. Dari kondensor itu ada vesselnya ya sebagai tangki penampung produknya ya, tangki penampung produk. Vessel kosong ini diputar ya, karena bentuknya misalnya horizontal ya. Kita kecilkan, kita taruh di sini. Oke. Ini coba saya besarkan dulu ya. Oke. Terus ya. Di sini kita hubungkan dia seperti ini kan, kita hubungkan ya, dia seperti ini. Kemudian ini itu ada reflux biasanya masuk lagi ke dalam kolom ya, dan ada yang kita ambil. Ini saya gambar apa namanya? Dia itu total kondensor ya. Total kondensor. Jadi di sini saya masukkan lagi ke dalam kolom. Nah, dan ada yang diambil sebagai produk, misalkan sebagai produk di sini. Nah, ini diambil sebagai produk, dan kemudian di bagian bawah ini ada reboiler juga ya. Ada reboiler. Sini ya, saya masukkan di bawahnya sini. Kemudian nanti ini reboiler ya, nanti ada yang ke atas ini dan ada yang diambil sebagai produk di bawah ya. Oke. Di sini saya ambil ya, kemudian masukkan ke dalam kolom sini. Oke, kemudian ada yang saya ambil sebagai produk, misalkan di sini sebagai produk. Nah, kayak ini ya. Oke, gambarnya. Nah, ini kok naik. Nah, tinggal diturunkan. Ini gambar ini perlu kesabaran ya, ngatur-ngaturnya. Kalau nggak sabar nanti nggak jadi. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini, ini ada beberapa ini ya, garis nama-nama garis ini Anda bisa hapus ya. Oke, nah di sini misalkan saya asumsikan ya, bukan saya asumsikan, saya pilih
reaktor ini sebagai alat utama ya. Nanti penamaannya sesuai dengan penamaan yang disampaikan di slide kemarin ya. Ini saya tarik ke bawah ya biar agak lurus. Kalau bisa gambarnya sih pakai mouse ya biar gampang ini ya ngatur-ngaturnya ya. Kalau nggak pakai mouse nanti susah ininya ngatur-ngatur kayak gini ya. Oke. Gambarnya seperti ini. Ini contoh gambar BFD sederhana ya. Nah, di sini nama ini kan belum ada nama-nama apa namanya? Nama-nama alatnya juga belum ada ya. Nama-nama lain juga belum ada. Oke, kita gambar dulu. Ininya aliran utamanya kita eh, tebalin dulu ya. Di sini klik kanan tadi. Anda bisa pilih di sini format shape-nya ya. Di sini ada line. Nah, di sini tebal tipisnya Anda bisa ganti di sini. Oke, tebal tipisnya misalkan saya tebalkan jadi ukurannya 1,25 ya. 1,25 kemudian ini arah panahnya jangan lupa ya. Ini arah panah, dikasih arah panah juga. Oke. Nah, nanti arah panahnya di sini. Ini juga diatur ke 1,25. Pokoknya yang aliran utama kita samakan ya. Ini arah panahnya juga diatur ya. Ini juga 1,25. Arah panahnya juga diatur. Kita pilih apa tadi 1,25 ya. Itu ini juga yang aliran utama aja yang ditebalkan ya. Aliran utama tuh aliran yang dia jalannya produk utama seperti itu. Nah, di sini oke. Sudah. Nah, sekarang kita namai alat-alatnya. Kita mulai dulu dari alat utamanya. Misalkan alat utamanya di sini adalah reaktor ini ya. Di proses ini reaktor ini. Jadi ada tiga apa namanya? Tiga area ya. Di sini ada persiapan bahan baku. Misalkan ini proses utamanya dan ini proses purifikasi. Jadi nanti ada tiga area ya. Di sini misalkan untuk yang tangkinya penyiapan bahan baku ini sebagai alat utama di area persiapan bahan baku. Maka kita kasih nama di sini misalkan tangki ya bisa disimbolkan dengan apa namanya? TK misalnya kalau storage tank itu TK, kalau vessel biasanya V. Yang kita pakai misal V, V di area 1 sebagai alat utama. Berarti dia V110, oke? Seperti itu. Nah, pompa di sini dia sebagai alat pembantu dari si V ini tadi, maka dia P111. Ya, artinya di area 1 alat pembantu pertama dari alat utama di area 1 ya. Dan di sini kita juga kasih P ya. Misalkan dia masih terletak di area 1 ya, berarti P112. Nah, heat exchanger-nya ini kebetulan dia sudah ada di area proses utama. Maka di sini kita namakan dulu ini dia sebagai R di area 2 ya. Area 2 sebagai alat utama pertama ya, 10 gini. Oke. 10. Nah, di sini E-nya ini berarti dia karena terletak di area 2 tadi, dia sebagai pembantu alat apa namanya? Alat alat utama di area 2. Exchanger kan simbolnya E ya. E berarti 211 ya. Pompanya di sini misalkan dia sudah masuk di area 3 ya. Area 3 berarti di sini saya asumsikan distilasinya ini sebagai alat utama di area 3. Berarti di sini simbolkan D310 seperti itu. Maka P-nya di sini saya kasih P311 ya. Oke. Kemudian di sini ada exchanger-nya, saya kasih nama E312. Oke, tangkinya di sini saya kasih nama V313 ya. Oke. Ini tadi belum kehapus ya, dihapus. Nah, boilernya ini saya kasih nama exchanger 314 seperti itu. Misalkan ini tadi belum dikasih ini ya. Belum dikasih apa namanya? Arah panah ya. Oke, ini juga dikasih arah panah.
seperti itu. Oke. Ini ya. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, di sini misalkan ini apa namanya? Heat exchanger-nya ini kan dia di sini misalkan butuh pemanas ya, butuh pemanas atau pendingin di apa namanya? Di sistem reaktornya ini. Nah, itu kita nambahkan misalkan aliran steam misalkan ya, kita nambahkan aliran steam di sini. Steamnya berarti masuk ke dalam jaketnya ini kan ya, masuk ke jaketnya sini. Nah, di sini kita gambar, misalkan gambar steam ya, misalkan kita gambar steam. Nah, contoh ini ada gambar steam misalkan ini aliran steam. Gini ya, masuk ke di sini, di apa namanya, di jaketnya ini. Oke, di jaketnya ini. Kemudian dia keluar di bawah ya, keluar di bawah kayak gini. Keluarnya di samping sini, tapi dia keluar di aliran bawah sini. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini tuh kan aliran utamanya kepotong ya, aliran utamanya. Aliran utamanya kepotong sini, ya kan? Aliran utamanya ini tadi belum ditebelin ya. Oke, aliran utamanya kepotong oleh aliran yang bukan aliran utama. Nah, di sini kita bisa setting ya, bisa setting. Makanya tadi saya sarankan agar aliran utama itu digambar terlebih dahulu karena nanti akan mempengaruhi settingan yang ada di visionya. Oke, seperti itu. Di sini kita masuk ke desain di sini. Kemudian Anda bisa klik di bagian layout sini ya. Layout sini. Nah, di sini Anda bisa setting ini. Line jam ya. Line jamnya Anda bisa setting. Misalkan eh, yang kita setting misalkan yang last root line ya. Seperti itu. Kemudian di sini jenis settingnya itu jenis apa namanya? Jamnya itu bisa terpotong gini, bisa dalam bentuk lengkungannya. Kalau lengkungan kita bisa pilih yang ini, kan? Nah, di sini kalau kita perhatikan berubah ya. Tadi yang kepotong kan yang ini ya. Yang aliran utamanya sekarang yang terpotong adalah yang di gambar terakhir tadi, seperti itu. Jadi buat ngesetnya seperti itu. Oke. Nah, ini ya jamnya itu bisa Anda ganti jenis seperti ini atau Anda bisa ganti pakai yang gap tadi ya. Pakai yang gap seperti ini tadi. Nah, oke. Yang gap seperti ini tadi juga boleh, nggak masalah. Oke ya, seperti itu. Oke. Nah, ini cara gambar penggunaan Visio yang gampang seperti itu ya. Oke. Kemudian menambahkan apa namanya? Menambahkan nomor aliran ya. Di sini Anda bisa menggunakan fitur proses annotation ini. Ya, di sini ada anotasi ini untuk call out 5 ini. Kalau kita tarik ke sini, dia untuk nomor aliran ya. Nomor aliran. Anda bisa taruh aja di sini, dihubungkan ke sini. Oke. Dan nomor aliran. Oke. Di sini. Nah, Anda bisa misalkan aliran 1, Anda ketik aja 1 di sini. Nah, nanti nomornya akan keluar. Kemudian kita tambahkan suhu ya kan, suhu di sini. Ini suhu ya. Oke, kita taruh sini. Suhu. Suhu kita taruh di atasnya sini. Gambarnya enggak. Ini ya, suhu. Misalkan suhunya, aliran ini suhunya 25 ya, kita isi aja 25 di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan punyanya tekanan misalkan. Tekanan kan benar ini. Oke, kita taruh atasnya sini. Tekanannya berapa? Tekanannya kita isi aja. Misalkan tekanannya mau 2 bar ya, kita isi 2 bar di sini. Oke, seperti itu. Cara ini menambahkan ini bisa dikecilkan kayak gini ya. Ini sebenarnya ukurannya bisa Anda lebih kecilkan seperti itu, tergantung dari gambar yang mau Anda pakai seperti yang di sini. Oke. Nah, kemudian mau memberikan nama apa namanya? Peralatan di sini Anda bisa menggunakan ini. Text box ini Anda ketik di sini bisa ya. Misalkan nama layarnya apa? P111. Dia itu adalah pompa pompa bahan baku itu misalnya ya, bahan baku.
Oke, seperti nanti bisa tuliskan seperti ini. Oke, nah, taruh di atasnya sini. Kemudian bisa di copy ya. Anda bisa copy ya. Misalkan di sini Anda tuliskan lagi apa ini? V110 ya misalkan. V10. Dia adalah tangki feed gitu misalkan ya. Oke. Nah, tapi ini ditata yang rapi ya nanti seperti itu. Tata yang rapi. Nah, ini cara menambahkan apa namanya nama-namanya. Bisa juga Anda menggunakan misalkan pakai aturan yang dalam bentuk Excel di sebelahnya gitu ya. Nah, Anda berarti buat dulu tabel dalam bentuk Excel misalkan. Di sini. Anda buat dulu misalkan ini kode alat ya. Misalkan keterangan atau nama alat. Misalkan tadi apa? P111 ini adalah pompa feed gitu ya. Kemudian di sini ada V110. Oke. Di sini berarti tangki feed. Nah, tapi kalau kita pakai tabel seperti ini biasanya yang hurufnya V ini kan P itu yang hurufnya lebih besar ya, lebih besar itu biasanya ada di atas ya. Jadi kita short di sini. Kita short, kita jadikan kalau alatnya banyak kita short ya, kita short dari from Z to A kayak gini. Oke, tapi ini kode alatnya. Nah, ini berarti nanti yang A itu, yang kodenya A itu dia ada paling bawah. Nanti bacanya dari yang bawah ini, yang A, B, C-nya ke atas ini. Jadi nanti di short seperti itu. Nah, ini bisa Anda copy di sini ya. Misalkan ini bordir ya, misalkan terus ini ditebeli. Kasih gini ya. Nah, misalkan ini Anda tarik ke bawah, misalkan namanya sudah banyak gitu ya. Ini bisa Anda copy ya. Anda copy. Oke, ke visionya ini. Kecilkan ya, misalkan kecilkan. Anda Ctrl V. Ini klik kanan ya, klik kanan, kemudian paste spesial. Pilih yang Microsoft Excel Worksheet ya. Oke, nah di sini munculnya nanti seperti ini. Oke, nah ini kode alat seperti ini. Nah, ini kalau mau nambahkan misalkan identitas penggambar dan siapa-siapa Anda bisa memanfaatkan yang fitur yang di Excel kayak tadi. Ini juga kalau Anda klik 2 kali, Anda bisa ngedit langsung di sini. Nah, bisa ngedit langsung misalkan nama-namanya keliru kayak gitu ya. Anda bisa langsung ngedit dari sini seperti itu. Oke. Nah, ini juga nanti akan terkait dengan raca massa juga ya. Tabel raca massa yang biasanya diletakkan di bawahnya sini. Raca massa di bawah sini. Nah, nanti Anda bisa nuliskan dulu dalam bentuk Excel ini, kemudian Anda copy pastekan ke di sini seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Oke, mungkin sekian yang saya sampaikan sebagai dasar-dasar untuk menggambar PFD ya, nanti untuk modul-modulnya. Nah, itu nanti saya berikan contoh modul PFD yang untuk digambar ulang gambarnya nanti di Visio ini, kemudian nanti dikumpulkan lagi di LMS Perinimanya tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.